pagi harinya, itu keanehannya tuh mulai nambah lagi. Pas baru bangun, si Arif itu awalnya sih nggak banyak yang ngeh gitu. Mulai ngeh tuh setelah beberapa jam kemudian, saat ada banyak anak-anak yang ada di kosan itu ngelihat si Arif itu sering banget ngaca katanya. Sering banget, nggak di kamarnya Fuad, dia tuh ngaca. Merinding. Ini adalah cerita ke-206 dan cerita ini juga sekaligus jadi penutup cerita di Lapak Horor di tahun 2020 ini. Cerita terakhir tahun ini. Dan sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan, dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya juga. Nggak lupa buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Dan cerita kali ini tuh gue dapet dari salah satu temen SMA, namanya Fuad. Fuad itu punya sepupu, itu namanya Arif. Fuad kuliah di Semarang, si Arif kuliah di Jogja. Dan waktu itu kejadiannya itu waktu Arif lagi main ke Semarang, ke tempat kosannya si Fuad. Dan gue kenal, dua-duanya tuh kenal si Fuad, kenal si Arif, karena kita dulu sempet nongkrong bareng pas masih SMA. Ya, hari itu Arif datang ke situ, ke Fuad, dan setelah katanya sih ada urusan di Semarang ya. Setelah urusannya selesai, masih ada waktu, si Arif tuh ngajakin si Fuad minta anter sama si Fuad itu buat muter-muter Semarang. Sampai akhirnya tadinya tuh cuman mau katanya sih waktu itu ke daerah Marina sana, daerah Panturanya, daerah pinggir pantai. Tapi itu akhirnya merembet, si Arif itu minta, yuk kita tanggung, yuk kita keluar kota katanya. Ya udah, akhirnya dilanjutin itu sampai ke Demak, ke Masjid Demak. Itu yang memang pas di awal kita kesana yuk, ke Demak yuk. Jadi si Arif itu dulu pas masih SD itu pernah kayak ziarah bareng-bareng anak-anak ini ya, anak-anak kecil kayak gitu. Itu ke Demak sana, dan dia penasaran Demak itu, Masjid Demak itu sekarang seperti apa sih. Dan akhirnya Arif itu minta dianterin sama si Fuad, ayo kita ke sana yuk, ke Demak gitu, iseng-iseng. Ya udah, akhirnya singkat cerita sampailah si Arif sama Fuad itu di Masjid Demak. Dan waktu itu tuh udah zuhur. Setelah mereka sholat zuhur, bukan istirahat ya, maksudnya setelah selesai terus dia tuh kayak ikut gabung dengan para peziarah lain kayak gitu, karena di lokasi Masjid Demak itu kan di sekitarnya tuh banyak makam ya. Salah satunya adalah makam Sunan Kalijaga di situ. Nah, setelah selesai dia pun keluar, mereka berdua, dan anehnya si Arif itu ngerasa ada yang merhatiin dia pertama. Dia sempat cerita ke si Fuad ya, aku tuh ngerasa kayak ada yang ngikutin, ada yang merhatiin katanya. Wah, yang bener, jangan main-main gitu kan. Iya beneran. Dan
pas mereka tuh sampai di gerbang kayak gerbang ke arah makam, tapi itu masih di dalam gerbang masjid ya. Jadi di area masjid, di samping masjid situ, mereka keluar situ, tiba-tiba itu ada seorang satpam. Ada seorang satpam yang nepuk pundak dia gitu. Pok gitu. Nuwun sewu, panjenengan niku sinten? Panjenengan niku asline saking pundi? Jadi si satpam itu tiba-tiba nanya, permisi maaf, panjenengan itu aslinya dari mana? Panjenengan itu namanya siapa? Kayak gitu. Jadi ditanya, wah si itu kaget kan, si Arif kan. Ditanya kayak gitu, dia pertama bengong dulu, wah ini siapa gitu. Terus akhirnya dia pun ngejawab sesuai dengan pertanyaannya. Oh, kulo Arif gitu. Kulo saking Jogja waktu itu. Dia ngejawabnya dari Jogja, nggak ngejawab dari Tegal gitu ya. Dia tuh jawab dari Jogja, dan waktu itu si satpam tuh ngajak ngobrol ya. Kayak ngajak ngobrol, dan yang intinya dari obrolan panjang itu, gue nggak diceritain detail obrolannya seperti apa, tapi intinya itu kayak Arif itu disuruh hati-hati gitu katanya. Sing hati-hati yo mas. Oh nggih mas, nggih pak, kayak gitu. Si Arifnya pun kayak gitu ngejawab, ya masih ngeladenin ya, karena awalnya Arif mikir itu, wah ini kalau orang-orang kayak gini tuh biasanya dia akan ngeramal atau dia nanti ujung-ujungnya minta duit kayak gitu. Itu pengalaman Arif sebelumnya tuh seperti itu, tapi ternyata hari itu tuh enggak. Si satpam itu cuman ngajakin ngobrol doang, dan kayak gitu terakhirnya tuh ya udah sing hati-hati ya mas, intinya kayak gitu. Udah akhirnya mereka berdua pun lanjut perjalanan ya, karena waktu itu udah cukup sore, jadi emang ngejar buat balik ke Semarang lagi. Dan udah jalan mereka pulang, itu cuman udah sampai Demak doang ya. Terus balik pulang ke arah Semarang, dan setelah masuk Semarang, mereka itu berhenti di warung makan. Mungkin udah sore atau apa ya, gue juga kurang tahu detail waktunya. Mereka itu berhenti di warung makan, dan saat di warung makan itu, si Arif itu ada yang ngedatengin lagi. Mas, nuwun sewu, mengajukan pertanyaan yang sama. Panjenengan niku saking pundi, namine sinten, kayak gitu. Nah si Arif pun ngejawab dengan lugunya, polosnya gitu. Oh kulo saking Jogja, kulo Arif, kayak gitu dijawab kayak gitu doang. Oh nggih pun, sing hati-hati teng dalan nggih, yang hati-hati di jalan ya, kayak gitu. Dan udah habis itu tuh mereka makan. Jadi hari itu udah dua orang yang ngomong hal yang sama, hal yang serupa ya, mungkin nggak sama persis, tapi serupa. Dan setelah makan dia pun lanjut pulang, dan waktu itu pulang ke kosan, langsung pulang ke kosan. Mereka istirahat, dan agak malam lagi, kurang lebih sekitar jam 9, jam 10, si Arif itu keluar. Oh ya, kejadian ini tuh tahun 2003 atau 2004, jadi udah cukup lama ya. Waktu itu mereka keluar, si Arif sama si Fuad keluar, sama beberapa temennya keluar, dan mereka tuh pergi ke warnet. Saat sampai di depan warnet, itu warnet agak penuh, dan Arif tuh kayak masih nunggu giliran. Dia tuh duduk sendiri di depan sambil ngerokok gitu. Dan waktu dia lagi duduk sambil ngerokok, sama ada satu orang lagi yang datang. Kali ini ibu-ibu tua. Mohon maaf ya, itu lebih kayak mirip seorang pengemis, yang ini dugaannya Arif ya. Dia yang ngelihat itu seperti orang pengemis dengan bajunya yang ya kotor kayak gitu. Ini mohon maaf ya. Jadi ibu-ibu tiba-tiba ngedatengin gitu. Pas ngedatengin ya Arif udah tahu, wah ini pasti orang minta-minta gitu kan. Nah si ibu-ibu itu tiba-tiba nanya hal yang sama dengan dua orang sebelumnya hari itu. Nuwun sewu, panjenengan sinten nggih, aslinya saking pundi, kayak gitu diulang terus. Masnya itu dari mana, namanya siapa, kayak gitu. Ya Arif di situ tuh mulai bingung ya, ini gila ya, hari ini tuh udah
ketemu sama 3 orang asing yang nggak pernah dia kenal sebelumnya. 3 orang yang berbeda, 3 tempat yang berbeda, tapi menanyakan hal yang sama, menyatakan hal yang sama. Hati-hati ya mas, kayak gitu. Dah itu 3 kali si Arif itu ngedenger ditanya seperti itu, dan itu udah mulai agak cukup mengganggu ya. Dan waktu itu selepas dari warnet, si Arif pulang ke kosannya si Fuad kan, tidur di situ dia. Nah di situ si Arif tuh cerita sama Fuad, hari ini tuh aku ngalamin hal yang aneh ya. Jadi dari Demak, terus pas kita makan tadi sama tadi di warnet, itu aku didatengin sama 3 orang yang nggak kenal sama sekali, tapi menanyakan hal yang sama semuanya. Di situ Fuad tuh agak bingung. Waktu di Demak, katanya memang bener si Fuad itu ngelihat Arif tuh ngobrol sama satpam, tapi tuh katanya sebentar banget, cuman hitungan detik lah. Tapi si Arif ngerasanya sama si satpam itu tuh ngobrolnya lama, kayak gitu. Itu yang pertama. Enggak, pas di Demak perasaan kayak cuman ya kayak ngobrol kayak orang nyapa aja gitu, apa kabar kayak gitu, cuman gitu doang kata si Fuad ya yang ngelihat. Udah, yang pertama itu yang satpam. Dan yang kedua yang di pas warung makan itu katanya ada, ya memang ada orang yang ngedatengin, tapi Fuad itu nggak ngelihat orang yang menanyakan hal seperti itu ke Arif. Fuad itu ngelihatnya kayak apa ya, kayak seorang pelayan atau apa gitu, karena dia cuek juga main HP waktu itu. Dan si Arif, menurut si Arif itu ditanya seperti itu. Intinya kayak gini, orang datang ke Arif, Fuad itu nggak ngeh, Fuad itu nggak nyadar kalau itu tadi orang yang datang ke Arif itu menanyakan hal itu. Sementara katanya si Arif itu ditanya hal seperti itu, 3 pertanyaan yang sama, yang Fuad itu nggak mengaminkan gitu ya. Si Fuad itu nggak nyadar atau nggak ngelihat gitu. Intinya jadinya si Fuad itu nggak mungkin lah gitu. Orang dari tadi kita bareng terus kan, terus si Arif tiba-tiba ngerasa kayak gitu, itu nggak mungkin banget kata si Fuad. Ya udah, yang kedua pun selesai. Dan yang ketiga yang pas di warnet itu si Fuad juga posisinya waktu itu masih di depan warnet nunggu sama Arif. Mereka duduk nggak jauh. Tahu si Arif tuh lagi nunggu, lagi ngerokok kayak gitu, bahkan sambil ngobrol waktu itu nunggunya. Dan si Fuad, anehnya Fuad itu nggak ngelihat ada seorang pengemis atau seorang nenek-nenek tua yang ngedatengin Arif, itu sama sekali nggak ada katanya. Itu hal yang menurut Fuad itu aneh ya. Jadi pas diceritain sama si Arif, kalau si Arif tuh ditemui sosok-sosok seperti itu, mengalami kejadian itu, Fuad itu tuh kayak dia jadi merinding sendiri gitu. Dia takut, wah kok kayak gitu, kalaupun beneran itu siapa gitu, apa maksudnya dari semua itu. Dan ternyata jawabannya itu langsung terjadi tuh keesokan harinya. Mulai keesokan harinya ya, itu ada beberapa keanehan yang terjadi sama Arif. Jadi pas pagi, mungkin sekitar jam 8, si Arif itu tiba-tiba bilang, awakku nggak enak ya katanya, badanku kok nggak enak ya katanya. Ya ternyata si Arif itu demam panas banget, dan ya boleh dibilang kayak dia sakit gitu. Tapi waktu itu Fuad sendiri tuh nggak mikir yang aneh-aneh, bahkan Arif pun juga nggak mikir yang aneh-aneh. Apakah ada hubungannya dengan sesuatu yang dia alami kemarin atau enggak gitu. Mikirnya sih mungkin karena kecapean, dia dari Jogja ke situ terus lanjut lagi ya, maksudnya istirahatnya nggak cukup, lanjut lagi keluar kota ke Demak, balik lagi, mungkin kecapean seperti itu. Mikirnya masih positif lah. Dan demam itu tuh nggak turun, udah dikasih minum obat biasa sekitar 2 hari, demam itu tuh nggak turun. Akhirnya si Arif itu dibawa ke dokter, diperiksa, dan kata dokter sih ya itu cuman kayak infeksi virus seperti itu. Dan setelah diperiksa akhirnya ya mereka pun pulang lagi, dikasih obat diminum, itu pun nggak sembuh sampai 5 hari. 5 hari si Arif itu mengalami hal itu, demam. Dan katanya selama demam itu di hari-hari terakhirnya,
hari keempat sama hari kelimanya si Arif itu mimpi itu ketemu dengan satpam, ketemu dengan orang yang di restoran, di warung makan, sama ketemu sama si mbah-mbah yang ngedatengin dia di warnet itu. Jadi 3 sosok itu datang ke situ, ngomong, 3-tiganya tuh datang bareng gitu ya. Ditanya, "Mas, jenengan sinten?" gitu. Aslinya saking pundi, ditanya hal yang sama serupa. Dan waktu Arif ngejawab, Arif itu nyadar ternyata kalau di belakang Arif itu ada sesuatu gitu. Dia tuh, wah ini kayaknya bukan nanya ke aku deh katanya. Ini kayaknya nanyanya ke di belakangnya Arif itu. Dan dalam mimpi itu Arif itu coba nengok ke belakang, tapi dia nggak menemukan apa-apa. Dan saat dia nengok kayak gitu nggak ada, beberapa detik kemudian dia pun kebangun. Dan mimpi itu tuh berulang-ulang ya, dari hari keempat sama hari kelima itu berulang terus seperti itu. Sampai akhirnya Arif pun cerita ke Fuad ya, aku tuh mimpi seperti ini tadi ya, seperti tadi. Dan akhirnya Fuad pun ceritakan ke teman-temannya di kosan itu, karena itu kayak satu kosan, kayak satu rumah itu disewa bareng-bareng, ada beberapa kamar di sana. Ya udah, akhirnya mereka tuh kayak ya bener-bener orang yang udah kenal lama gitu ya. Akhirnya udah cepet banget berita itu nyebar di situ. Dan ada salah satu temennya Fuad yang nyaranin, mending sepupumu itu dibawa ke ini aja deh, ke orang pinter gitu. Kebetulan aku tuh ada temen, ada kenalan, dia orang pinter gitu. Ya udah cobain aja, nggak apa-apa gitu, siapa tahu memang ada yang aneh-aneh gitu kan. Karena dari pengakuan Arif sendiri itu udah mulai ya sedikit agak mencurigakan, yaitu lebih ke menjurus hal mistis daripada ke hal yang medis kayak gitu. Akhirnya diundanglah si temennya itu yang orang pinter tadi. Dan selepas maghrib si orang itu datang ke situ dan dikasih tahu sama si Arif kalau ya begini-beginilah akan diterawang, akan coba dilihat seperti apa. Dan setelah dicek, setelah diterawang, katanya si Arif itu kayak diikuti satu sosok pria yang kalau dilihat secara gaib gitu ya, pakai mata batin si orang pintar itu tadi, seorang pria itu lebih mirip kayak dandanannya ya, itu kayak dandanan orang dulu, kayak orang kerajaan kayak gitu. Lebih mirip kayak ya, karena sosoknya itu masih muda dan sosoknya itu ganteng. Jadi si orang pintar itu tadi itu nyebutnya kayak itu seolah-olah itu kayak seorang pangeran kayak gitu. Katanya seperti itu, pangeran dari zaman kerajaan lah pokoknya. Wah kaget gitu kan, wah masa sih kayak gitu? Iya, kata si orang pintar itu tadi. Akhirnya ya terus gimana solusinya katanya. Ya udah nanti saya coba bantu gitu, tapi pelan-pelan ya mas, pelan-pelan katanya. Udah akhirnya hari itu si orang pintar itu tadi pulang. Si Arif tidur waktu itu. Dan pagi harinya itu keanehannya tuh mulai nambah lagi. Pas baru bangun si Arif itu awalnya sih nggak banyak yang ngeh gitu. Mulai ngeh tuh setelah beberapa jam kemudian, saat ada banyak anak-anak yang ada di kosan itu ngelihat si Arif itu sering banget ngaca katanya. Sering banget, nggak di kamarnya Fuad, dia tuh ngaca. Merinding. Di kamarnya Fuad ngaca, saat dia ke belakang ke arah toilet, di depan toilet ngaca. Dan ngacanya tuh bukan ya kalau orang normal ngaca paling apa ya, hitungan menit gitu ya. Lah ini tuh ngacanya tuh sampai belasan menit. Dia tuh benar-benar berdiri di depan kaca sambil senyum-senyum sendiri gitu. Dan itu tuh yang ngelihat itu banyak. Akhirnya teman-teman yang di kosan itu kan mereka pada ini ya, pada ngomongin gitu ya, weh itu sepupumu tuh aneh gitu, si Arif tuh aneh ya, kok jadi ngaca kayak gitu lama banget di belakang. Dan katanya ada yang lihat kalau si Arif tuh ngaca sambil senyum-senyum sendiri gitu, kayak orang yang lagi grooming dia, dandan seolah-olah dandan gitu ya,
padahal dia masih lecek, masih kucel, belum mandi gitu kan, baru mandi, baru bangun. Ya itu mulai rame itu, akhirnya nyebar-nyebar gini. Nah dihubungi lagi lah si orang pinter tadi, dan orang pinter itu pun datang siang itu ke situ, dilakuin kayak semacam ritual lagi lah, kayak diobatin lagi, dan lukanya sembuh ya, tapi malah makin menjadi-jadi. Yang tadinya demamnya udah turun, tapi demamnya jadi ini lagi, muncul lagi gitu. Dan sikapnya tuh makin aneh. Si Arif tuh jadi orang yang bengong doang. Dia tuh jadi nggak ngomong. Diajak ngobrol sama Fuad, diajak ngobrol sama teman-teman yang lain, itu dia cuman diem aja. Nah akhirnya si Arif tadi dikasih tahu keluarganya di rumah, seperti ini. Akhirnya si Arif pun dijemput, dibawa pulang ke Tegal sana. Dan di Tegal itu diobatin sama ya orang pinter lagi, yang gue nggak tahu, nggak disebutin namanya siapa. Diobatin katanya. Jadi ada dua pendapat, tapi pendapatnya itu sama, mirip. Jadi si Arif itu memang katanya diikuti sama satu sosok yang mirip seorang pangeran dari bangsa kerajaan dulu, yang ya kita mungkin bisa lihat di kayak film-film ya, kayak Raden Kian Santang atau apa, mirip-mirip kayak gitulah. Gambarannya tuh seperti itu. Itu yang gue bayangin ya. Dan ada penjelasan lagi, itu dari pihak yang dari Tegal itu. Jadi yang dari Tegal itu ngasih penjelasan kalau sosok ini itu tuh masih ada, masih nempel di diri Arif. Jadi sosok ini tuh kayak semacam sosok jin yang ngikutin Arif secara nggak sengaja. Karena apa? Si jin itu butuh satu sosok, satu badan, satu jasad, satu raga gitu, itu untuk melangsungkan sebuah pernikahan dan perkawinan ya. Perkawinan dengan seorang manusia dari bangsa manusia. Dan apa ya, Arif lah yang akan dipakai gitu ya, secara badan. Jadi kayak orang, boleh dibilang kayak orang yang kerasukan. Si jin itu pinjam badannya Arif untuk melakukan pernikahan dengan manusia. Seperti itulah. Gue juga kurang tahu secara detailnya seperti apa, tapi secara garis besarnya itu seperti itu. Jadi si Arif itu kayak dijadiin korban aja, cuma dijadiin apa ya, badannya tuh cuma dipinjem doang itu untuk melakukan seperti itu. Dan perkawinan itu adalah perkawinan apa ya, gue istilahnya tuh perkawinan syarat gitu ya, karena ada sesuatu yang memang si pihak perempuan tadi itu lagi lelakon gitu, dia lagi melakukan sesuatu, entah ilmu apa atau keinginan apa, seperti itu gue juga kurang tahu. Ini sorry ya, biasanya banyak yang komplain, lo cerita tapi banyak nggak tahu ya. Gue cerita itu apa adanya, yang gue tahu gue ceritain, karena ya memang ada beberapa hal yang kita nggak semuanya tahu gitu kan, kecuali sinetron ya kita tahu semuanya. Tapi ini dari narasumber juga nggak tahu, makanya seperti itu. Bahkan dari si orang pinter itu tadi juga nggak tahu secara detail seperti apa. Intinya seperti itu. Si perempuan ini lagi lalakon. Dia itu mau melakukan kayak sebuah perkawinan dengan jin, dan jin itu tuh butuh raga untuk melakukan hal itu, dan Arif lah yang dipakai badannya. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya diobatin lah, coba bener-bener dilakukan upaya penyembuhan secara gaib ya. Dan setelah beberapa hari dilakukan ya terapi gaib kayak gitu, bahkan si orang pinternya ini nggak sendirian, dia jadi ngajakin beberapa temennya, karena katanya memang ya cukup agak susah juga, udah lumayan lama ya, berarti udah seminggu lewat lah, itu udah lumayan lama dan udah mulai masuk ke dalam, katanya seperti itu. Tapi alhamdulillahnya belum terlambat. Setelah kurang lebih sekitar 3 hari dilakukan pengobatan tadi, akhirnya Arif pun perlahan itu pulih. Dia tuh sembuhnya itu juga kayak sembuh
kumat lagi, sembuh kumat lagi. Jadi keluar masuk kayak gitu terus. Tarik-tarikan kayak gitu ya. Dan itu tadi setelah 3 hari, alhamdulillah Arif itu mulai membaik sampai kurang lebih sekitar seminggu kemudian Arif itu udah benar-benar kembali normal. Dan dari si pihak orang pintar itu tadi juga kayak melakukan upaya pemagaran lah segala macam supaya si sosok tadi itu nggak balik lagi ke Arif. Dan katanya sih yang sosok jin yang tadi yang ngikutin Arif itu udah balik lagi gitu, cuman disebutin balik lagi kemananya nggak tahu kayak gitu. Dan alhamdulillahnya Arif itu selamat sampai sekarang, dia baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Cuman itu tadi, dia tuh pernah mengalami hal seperti itu. Dan sampai sekarang yang menjadi pertanyaan itu, di mana sih Arif mulai diikutinnya. Katanya, ini cuman katanya ya, kata si orang pintar itu tadi, kemungkinan itu diikuti dari saat dia main ke daerah Marina sana, saat dia main ke daerah pantai. Allahu a'lam, nggak tahu, tapi katanya seperti itu. Itu diikutin sampai ya ke Demak, sampai ke sini. Nah, 3 orang yang menanyakan panjenengan sinten, aslinya saking pundi, itu katanya juga kalau yang satpam itu adalah orang. Dia memang menanyakan itu karena si satpam tadi itu bisa ngelihat ada satu sosok yang berdiri ngikutin di belakang Arif. Sosok yang wujudnya itu nggak wajar, dan si satpam itu tahu kalau itu tuh adalah jin gitu. Jadi yang ditanya itu sebenarnya bukan Arif, tapi sosok di belakang Arif itu. Sementara yang di warung sama yang di warnet itu mereka adalah kayak sosok jin. Mereka makhluk gaib yang mencoba menyapa sesamanya. Ya, yang Arif tuh nggak nyadar gitu. Dia tuh tetap ngejawab, dikiranya tuh nanya ke Arif. Padahal bukan, yang ditanya adalah sosok jin yang rupanya seperti pangeran tadi. Ya, kurang lebih seperti itu ceritanya. Gue mohon maaf misal ada kekurangan di sana sini, misal ada masih banyak kesalahan di sana sini, mohon dimaafkan. Ini adalah cerita terakhir di tahun 2020, dan sekaligus gue ngucapin selamat tahun baru 2021. Ya, semoga kedepannya kita semua diberi sesuatu yang lebih baik dari tahun ini, baik itu rezeki, baik itu kesehatan, baik itu karir, semuanya lah. Yang terpenting adalah tetap sih, semoga kita semua diberi kesehatan. Sekali lagi terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah nontonin cerita Lapak Horor. Terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya, kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Tanpa kawan-kawan semua, Lapak Horor itu bukan apa-apa. Dan gue mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan semua. Sekali lagi gue mohon maaf, dan jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.